supaya lebih tumbuh. Ya, dan satu hal yang barangkali paling penting yang harus kita renungkan bahwa cinta kita kepada anak kita, kepada istri kita, kepada orang lain itu kan menjadi pertanyaan nanti di hari akhir. Betul. Tapi cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi pertanyaan yang paling dahsyat, yang konsekuensinya paling berbahaya. Sehingga nanti di hari akhir termasuk salah satu khazanah pertanyaan itu, apakah engkau mengenal orang yang bernama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan apakah engkau cinta kepadanya? Loh, itu pertanyaan, dan jangan salah jawaban itu. Dan kalau salah jawaban itu konsekuensinya sangat besar. Dan terus terang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, apakah kita menyadari pernyataan dari Ustaz Abdullah Sahab tadi bahwa itu adalah pertanyaan yang sangat luar biasa? Ya. Baik Ustaz, kalau cinta ini kan ada parameternya. Jadi kita mencintai istri kita, kita mencintai anak-anak kita, kita mencintai orang lain. Tentu ada makna perbedaan dari cinta itu. Kalau cinta kepada Rasulullah ini apa Ustaz? Parameternya? Iya, parameternya yang paling jelas lah yang bisa kita lihat. Abdullah, silakan Ustaz. Jadi orang cinta itu sebetulnya dia menjadi lemah. Karena apa lemah? Karena dia pasti nanti tunduk kepada yang dicintainya itu. Ada istilah to love is weak ya. Ya, to love is weak ya. To love is weak. Jadi kalau orang itu dicintai, itu dia menjadi kuat. Kalau misalnya ada suami istri, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Suaminya cinta benar kepada istrinya, istrinya tidak cinta kepada suaminya. Kasihan suaminya ini ya. Ini suami ini nanti akan tunduk sekali kepada istri ini karena didorong oleh rasa cinta itu tadi. Nah sekarang kita kembalikan kepada cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali kita perlu membaca satu ayat, qul in kuntum tuhibbunallah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allahu akbar. Allah menyatakan, katakan, ini Allah memerintahkan pada Nabi untuk disampaikan pada kita alam semesta ini semuanya. Katakan, kalau benar kalian itu cinta kepada Allah, fattabi'uni. Ya. Di sini maksudnya cintai aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Nanti kamu akan dicintai oleh Allah. Maka artinya, kalau kita itu mau menjadi pengikut Rasulullah yang baik, harus punya modal cinta supaya mudah kita mengikuti. Nah, kalau kita sudah mengikuti Rasulullah, nanti Allah cinta. Ditambah lagi, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah. Jadi nanti dengan modal cinta kepada Nabi, kita gampang mengikuti Rasulullah. Ya kan? Kemudian diampuni dosa-dosa kita. Lalu diumumkan, wallahu ghafurur rahim. Allah itu maha pengasih, maha pengampun. Baik, terima kasih Ustaz. Kalau kita hubungkan dengan apa ya, katakanlah kata bijak tadi, to love is weak. Jadi mencintai itu kan lemah Ustaz. Jadi kita dilemahkan oleh perasaan cinta. Tapi kalau kita kaitkan dengan cinta kepada Rasulullah SAW, seperti apa Ustaz? Ya, saya melihat begini ya, dalam kehidupan manusia itu ada dua sovereign power, dua kekuatan yang luar biasa. Apa itu Ustaz? Yang pertama kekuatan cinta. Jadi to love is weak itu di satu sisi. Weak itu weak untuk kita, tetapi tidak berarti tidak memotivasi kita untuk bergerak untuk yang kita cintai itu. Ya, ada dua kekuatan. Yang pertama adalah kekuatan cinta, yang satu lagi yang lain adalah kekuatan rasa takut. Takut dan cinta ini berjalan bersama-sama. Kalau kita mencintai seseorang atau sesuatu, kita akan berupaya dengan sangat untuk kita menyenangkan hati orang yang kita cintai, membahagiakan orang, dan itu kita korbankan dengan apapun yang kita miliki. Ya, kita tidak punya perasaan apapun untuk mengorbankan diri kita untuk memberikan sesuatu kepada orang yang kita cintai itu. Sehingga parameter kepada orang yang kita cintai itu pasti dengan sendirinya kita mau berbuat sesuatu, seperti yang Ustaz katakan tadi. Bahkan mungkin kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Sehingga tidak benar kalau ada seseorang yang mengatakan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mencintai orang-orang yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sekarang ini banyak, di antara kita ini banyak. Kalau kita tanya, dia cinta kepada Rasul, cinta, tetapi dia bermesra-mesraan dengan orang yang memusuhi Rasulullah, memusuhi agama Rasulullah, memusuhi umat Rasulullah, memusuhi ajaran Rasulullah yang sekarang kadang-kadang sering berkembang. Sehingga itu tidak betul. Kalau Anda memang benar-benar cinta, pasti pewujudan Anda itu adalah ingin menyenangkan hati orang yang Anda cintai. Baik, terima kasih Ustaz. Kita jeda dulu pemirsa. Nanti kita akan lanjutkan lagi dialog cinta Rasul ini
Dan ada banyak pertanyaan, terutama dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di studio saat ini. Tapi sebelumnya kita cermati beberapa pariwara berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Dialog Cinta Rasul, persembahan dari TVRI Jawa Timur dan Taki Power Indonesia. Kita sudah bahas beberapa pertanyaan dan tentu ini bisa menambah pengetahuan kita, khasanah pengetahuan kita bagaimana sebenarnya cinta kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang harus kita lakukan serta apa yang sudah kita lakukan selama ini. Nah, saya persilahkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin bertanya kepada Ustadz Muhammad Taufik AB dan Ustadz Abdullah Sahab. Silakan dari ibu-ibu Al-Hikmah Perumahan ITS ya Bu ya. Silakan Bu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok pengajian Al-Hikmah Ya. Perumahan ITS. Begini, tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Taufik dan Pak Abdullah Sahab Ya. tentang cinta Rasul. Begini, kami sebagai para orang tua itu kadang mengalami kesulitan untuk menanamkan cinta Rasul itu kepada anak-anak kita. Bagaimana kira-kira cara untuk menanamkan pada anak-anak, apalagi anak itu masih TK atau masih SD. Ya. Sedangkan Rasulullah kan sudah tidak ada, tidak tampak. Nah, usia-usia seperti itu kan segala sesuatunya maunya yang kelihatan-kelihatan. Iya, kelihatan. Barangkali kami bisa diberi ilmu begitu ya. Karena di ITS juga banyak ibu-ibu muda yang masih punya putra yang masih kecil-kecil ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang sangat mendasar Ustaz. Ya. Jadi Rasulullah sudah ribuan tahun lalu wafat. Kemudian mungkin kepada anak-anak kita, terutama yang SD atau yang masih TK, PAUD apalagi, kita kan harus menceritakan itu. Nah, bagaimana menumbuhkan kecintaan itu terhadap mereka? Karena biasanya disampaikan tadi bahwa mereka meminta atau pengen contoh yang real, Ustaz. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya ceritakan sedikit pengalaman saya ketika saya masih anak-anak. Jadi saya kebetulan pada suatu hari saya bersama dengan seorang teman yang masih kecil. Mungkin kita pada saat itu ya 7 tahun, 8 tahun. Sehingga barangkali aspek pendidikan ya belum terlalu jauh masuk di dalam jiwa kita. Saya bersama teman saya itu masuk ke dalam masjid. Kemudian di masjid itu ada ustadz yang sedang mengaji. Dia menggunakan bahasa Jawa. Salah satu yang masih saya teringat, ustadz itu kemudian mengatakan begini, singen niku nggih, Kanjeng Rasul niku nggih. Itu teman saya bercucuran air matanya. Masya Allah. Mendengar kata-kata seperti itu, singen niku nggih, Kanjeng. Saya lihat loh, dia ini kok menangis. Ya. Itu di dalam hati anak kecil itu sudah ada rasa cinta yang sedemikian dalam. Baru dengar Kanjeng Rasul. Ya. Sama dengan sekarang kalau kita melihat ada acara-acara maulid dan sebagainya, kemudian kita mendengar orang salawat, kemudian orang banyak yang meneteskan air mata. Ya. Itu banyak yang tidak mengerti dan menganggap ada apa ini kok sampai? Oh, kamu belum sampai ke situ. Iya, iya. Kamu belum sampai ke tataran. Setiap orang berbeda-beda. Berbeda-beda. Ya. Itu dari mana dia dapat? Maka itu ceritakan kepada anak-anak kita ini lebih banyak tentang Rasulullah. Ceritakan di rumah itu bagaimana Rasul. Cerita itu tidak harus kita kumpulkan anak-anak, kamu saya ceriterani ya, tidak perlu begitu. Tapi ketika selesai sholat atau dalam kesempatan apa saja, kamu tahu Rasulullah SAW itu begini dulu di rumahnya. Rasul itu begini. Itu sedikit demi sedikit masuk ke dalam pikiran kita, sedikit-sedikit masuk. Nah, maka itu kalau kita tidak pernah tahu itu dan tidak pernah dididik di rumah, maka tidak akan ada seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ya. Ada cerita yang lain, Ustaz Taufik? Silakan. Tadi Ibu mengatakan untuk anak-anak justru sangat mudah itu kalau untuk anak-anak. Anak